kalian di rumah tetap sehat, semangat, dan rajin ibadahnya. Hari ini kalian akan belajar dengan Gus Ayu. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya hari ini? Nah, kita akan belajar tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Untuk muatan pelajarannya adalah PPKN. Dan untuk kadernya 3.4, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Dan untuk kata kuncinya adalah kerjasama di rumah atau kerjasama di lingkungan rumah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyebutkan contoh kegiatan kerjasama dalam keberagaman di rumah. 2, menuliskan kegiatan-kegiatan pengalaman kerja sama dalam keberagaman di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama di rumah. Nah, kita akan melihat, kita akan mengamati, kita akan memberikan contoh tentang keberagaman kerjasama di rumah. Namun sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materinya, kerjasama. Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata kerjasama. Yang namanya kerja berarti kita melakukan sesuatu. Kalau dengan kata sama berarti apa dek? Bersama-sama. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi tidak hanya satu orang saja. Kalau satu orang itu dinamakan sendiri atau individu. Namun kalau lebih dari satu orang atau lebih dari 2 orang itu disebut dengan kerjasama. Nah, coba kalian perhatikan ada gambar Dayu dan keluarganya sedang berkumpul. Nah, mereka berkumpul di meja makan, bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa kira-kira? Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Diingat-ingat ya dek, kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan juga waktunya lebih cepat selesai. Nah, untuk contoh dari kerjasama tidak hanya kerjasama di rumah saja, ada banyak sekali contoh. Membangun rumah itu juga termasuk kerjasama, namun kerjasamanya di luar rumah ya. Saya contohkan yang di luar rumah. Yang kedua yang di dalam rumah. Kalian bisa melihat di gambar Siti dan keluarganya sedang membersihkan rumah. Ada yang mengelapi TV, ada yang menyapu, ada yang menata meja, ada yang membereskan sofa. Nah, itu kerjasama di rumah. Selanjutnya, ini namanya kerjasama membersihkan lingkungan atau bisa kita namakan kerja bakti. Nah, di desa kalian atau di daerah kalian tentu ada kan kerja bakti atau kerjasama membersihkan lingkungan bersama-sama. Ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak atau ayah kalian ya. Nah, selanjutnya ada kerjasama mendaur ulang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang baru. Contoh, kalau kalian di rumah suka sekali minum susu yang sasetan, plastiknya itu ketika kalian buang ke tempat sampah, maka pemulung itu akan mengambilnya dan mengumpulkannya dek. Nah, bisa dijual kembali, bisa juga dimanfaatkan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Contohnya adalah tas untuk ke pasar, karpet, atau yang lainnya. Itu namanya kerjasama mendaur ulang bahan bekas menjadi bahan yang lebih bagus. Ini yang dinamakan dengan kreativitas. Selanjutnya ada kakak-kakak yang sedang belajar kelompok. Nah, di sini juga salah satu contoh kerjasama itu belajar kelompok. Jadi tidak hanya satu orang saja ya, lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih. Nah, itu yang dinamakan dengan kerjasama.
ada ibu-ibu, kalau tadi ada bapak-bapak, sekarang ada ibu-ibu yang sedang memunguti daun kering, memilih daun kering, menyapu daun kering yang ada di depan rumah warga. Jadi mereka bergotong royong, kerjasama, saling tolong menolong, membantu membersihkan lingkungan di rumah. Selanjutnya yang terakhir adalah tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan sampah ya, dan juga tempat sampah. Yang namanya sampah itu pasti akan dibuang di tempat sampah. Nah, tentu di tempat umum atau bahkan di rumahmu itu ada tempat sampah yang dibedakan. Ada yang anorganik, ada yang organik, atau bahkan ada yang satunya itu untuk medis atau bagaimana deh. Tapi yang saya tahu yang paling umum ada di sekitar kita itu adalah organik dan juga anorganik. Jadi ada dua. Nah, tempat sampah organik itu tempat sampah yang diperuntukkan untuk bahan-bahan yang mudah terurai, yang mudah membusuk, jadi mudah untuk mengurainya itu lebih mudah. Namun kalau yang anorganik, contohnya itu plastik, kaca, botol, itu dimasukkannya ke anorganik. Tapi kalau yang organik, sisa-sisa sayuran, sisa makanan, sisa kalian nggak habis makan, ya itu sisa-sisa sayuran yang harus dipetik setelah itu dimasak, nggak habis terus dibuang, basi atau bagaimana, dimasukkan ke tempat sampah yang organik. Selanjutnya, contoh dari kerjasama di rumah. Nah, kalau tadi saya sudah menerangkan tentang kerjasama Dayu. Kalau Dayu itu sedang kerjasama membuat pekerjaan itu lebih ringan dan juga cepat selesai, dan juga ada beberapa contoh kerjasama yang ada di luar rumah. Nah, sekarang Ayu kasih contoh untuk kerjasama yang ada di rumah. Yang pertama adalah membersihkan jendela. Tentu membersihkan jendela itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, ya. Tentu dilakukan lebih dari satu orang. Karena apa? Jendela di rumah itu ada banyak kan, Dek. Mungkin kalau yang rumahnya minimalis atau rumahnya agak kecil, itu jendelanya hanya beberapa. Namun kalau rumahmu itu besar, nah membersihkan itu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini diperlukan kerja sama. Yang kedua, memasak di dapur bersama. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi, entah itu pembantu, entah itu bibi, bude, atau mama. Ketika di dapur ada beberapa yang dilakukan lebih dari satu orang. Contoh, Mbak sedang memasak, mama juga membantu memasak. Itu dilakukan lebih dari satu orang supaya apa? Pekerjaan menjadi cepat selesai dan membuat pekerjaan juga lebih ringan. Jadi kalau memasaknya membutuhkan waktu 2 jam, itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam saja. Tentu kalian juga membantu ya kalau mama sedang memasak di dapur. Nah, membersihkan halaman. Nah, ini membersihkan halaman itu menyapu, memotong rumput, terus membakar sampah atau mungkin membuang sampah. Ini juga dilakukan oleh keluarga dengan kerja sama supaya cepat selesai. Yang terakhir, menyiram dan memotong rumput. Nah, ini juga diperlukan kerjasama ya. Ada yang memotong, ada yang menyapu, ada yang membuang ke tempat sampah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kerjasama di rumah. Nah, tidak hanya ini saja, ada banyak sekali bentuk dari kerjasama yang bisa kalian lakukan di rumah. Selanjutnya, contoh kerjasama dengan teman. Kalau tadi di luar rumah, terus ada yang ada di rumah. Sekarang contoh kerjasama dengan teman. Kira-kira apa ya contoh kerjasama dengan teman itu? Ada yang bisa mencontohkan? Nah, yang pertama saya contohkan adalah Benny dan juga Lani sedang mencabuti rumput liar. Nah, ini juga dilakukan 2 orang. Karena apa? Supaya cepat selesai. Mereka bekerja sama untuk mencabut rumput-rumput liar. Gambar yang kedua adalah ada Udin, Siti, Benny sedang memungut sampah yang ada di taman. Nah, karena mereka mau bermain tapi kok merasa tidak nyaman dan risih ketika melihat ada banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Mereka bekerja sama untuk mengambil sampah tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik sampah atau di tong sampah, tempat sampah, dan tempat sampah yang lainnya. Nah, selanjutnya di situ ada kurang lebih 4 anak yang sedang bergotong royong, saling tolong menolong, bekerja sama mengangkat temannya yang cedera, yang habis terjatuh. Mereka bekerja sama untuk membawanya ke
Nah, untuk gambar yang terakhir, bekerja sama atau berkelompok di rumah. Mereka sedang bekerja sama untuk mengerjakan PR. Nah, tujuan bekerja sama adalah membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Nah, hal yang tidak baik dilakukan selain untuk kerjasama ya dek ya. Nah, ini dilihat ada anak yang buang sampah sembarangan. Nah, itu tidak baik dilakukan. Yang kedua, ada beberapa orang yang membuang sampahnya di sungai, di kali, sehingga membuat tersumbatnya saluran air. Nah, kalau saluran airnya sudah tersumbat, maka yang terjadi adalah banjir. Yang ketiga, nah temannya Udin sedang mencoret-coret tembok rumah warga. Nah, yang dilakukan Udin adalah mengingatkan. Ini salah satu bentuk hal yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah, nah ini Udin dan Benny sedang dorongan, mungkin mereka sedang marah ya dek ya. Ini juga tidak baik dilakukan ya. Marah itu boleh, tapi marah yang sewajarnya saja. Boleh marah tapi tidak berlebihan. Nah, itu tadi adalah materi dari USAID untuk mata pelajaran PPKN hari ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa buku BPD dan tugas yang ada di dalam BPD dikerjakan. Kalau kalian belum paham dengan materi yang ada di video ini, kalian bisa putar ulang kembali atau kalian bisa mencari referensi lainnya di YouTube ataupun di Google, atau kalian bisa membaca buku bacaan yang lainnya. Sekian dari USAID, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sayang. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, selalu berbahagia dan selalu bersyukur. Wassalamualaikum